Ibu saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap kita boleh senantiasa dalam kondisi baik dan dalam penyertaan Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa kita pada saat ini. Kita akan mengawali dengan kita memujikan bersama pujian dari KPPK nomor 309. Bapa di surga, hatiku bersyukur. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan pemeliharaan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami di waktu-waktu yang boleh kami lalui. Dan terlebih daripada itu kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan boleh kerjakan bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan sebagai Bapa kami, untuk kami boleh menyampaikan keluh kesah kami. Dan saat ini kami bersama-sama rindu menyerahkan sepenuhnya persoalan doa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang boleh berkarya dalam setiap hidup kami. Tuhan boleh berkarya di dalam setiap doa-doa dan pergumulan kami. Dan Tuhan juga boleh berkarya melalui setiap firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan bersama. Sehingga melalui semua itu kami boleh merasakan akan kehadiran Tuhan senantiasa dalam hidup kami dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan memimpin pada saat ini, maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan dan menyimak di rumah masing-masing. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah.
Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan dengan setia melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada sebuah film yang berjudul Dumbo. Ya, film ini mengisahkan tentang seekor anak gajah yang lahir di dalam kelompok sirkus. Ya, ketika Dumbo ini lahir, ya banyak orang berpikir bahwa gajah ini gajah cacat. Karena ketika lahir Dumbo ini berbeda dengan anak gajah yang lainnya karena telinganya ini sangat lebar dibandingkan dengan gajah pada umumnya. Sehingga banyak orang berpikir dia ini gajah cacat, dan mereka berpikir ketika ini adalah gajah yang tidak memiliki masa depan yang baik bagi sirkus dan akan menjadi beban bagi sirkus. Namun apa yang terjadi beberapa saat seiring berjalannya waktu, ternyata di dalam diri si Dumbo ini ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang berbeda dengan gajah-gajah yang lain. Apakah itu? Yaitu ternyata Dumbo ini bisa terbang dengan menggunakan telinganya yang lebar tadi. Dan kemudian karena keistimewaan inilah Dumbo menarik banyak orang datang untuk menyaksikan atraksi dan pertunjukan daripada sirkus ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menarik bagi saya melalui film ini bukan tentang bagaimana perjalanan Dumbo, karena film Dumbo ini adalah fiktif, tidak nyata. Tetapi yang menarik bagi saya adalah pemikiran atau pola pikir orang-orang di dalam sirkus ketika menyaksikan Dumbo lahir, yang melihat segala sesuatu, setiap masalah, setiap problem yang ada di depan matanya itu dari sudut pandang saja, tanpa mau melihat sudut pandang yang lain. Dan pola pikir ini juga yang mewakili ya pola pikir orang kebanyakan, dan itu bisa kita temukan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita melihat di sini ada seorang, dikisahkan ada ketika Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah, dikisahkan ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Ya, ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Dan saya melihat di sini ketika dalam kondisi lumpuhnya sejak lahirnya, ya setiap hari orang ini harus diusung. Ya, dan kemudian tiap-tiap hari orang ini diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Bapak Ibu juga ketika kita simak dan kita perhatikan dalam bagian ini, ya ini juga sebenarnya mewakili bagaimana respon orang-orang ketika melihat orang ini lumpuh. Ya, responnya mereka melihat bahwa orang ini beban. Bisa juga ketika kemudian mereka setiap harinya hanya meletakkan mereka. Mungkin mereka tidak anggota keluarganya atau keluarganya sudah tidak mau merawat dan menganggap orang lumpuh ini sebagai beban. Oleh karena itu tiap hari dia harus dibawa. Ya, dia dibawa ke bait, diusung, dibawa ke Bait Allah dengan harapan apa? Ini adalah jalan satu-satunya yang akan membantu dia untuk bertahan hidup. Mereka melihat bahwa ini adalah kebutuhannya. Salah satu kebutuhannya yang bisa menjawab bagaimana pergumulannya, bagaimana dia bisa bertahan dengan hidup.
Ternyata pola pikir yang demikian juga ada dalam kehidupan orang yang lumpuh itu sendiri, yaitu dia hanya melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dari satu sudut pandang saja, yaitu apa? Dia lumpuh dan yang dia butuhkan adalah uluran tangan orang. Dia lumpuh dan yang dia butuhkan hanyalah sedekah daripada orang-orang yang datang ke bait Allah. Hal itu pun terjadi ketika Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Ya, dia katakan di ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ya ke bait Allah, ia meminta sedekah. Dan kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, ya, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Dikatakan ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, ketika Petrus yang datang ke bait Allah, itu pun yang terjadi, ya, dalam diri orang cacat tersebut yang ada yang dia pikir yang adalah kebutuhannya hanyalah sedekah. Sehingga ketika Petrus datang, dia juga berharap bahwa dia akan mendapatkan sedekah. Tetapi ada sesuatu yang menarik di ayat ke-6. Ketika Petrus berjumpa dengan orang ini, dikatakan di situ, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam bagian ini kita melihat bahwa Petrus tahu apa yang dia butuhkan. Dia memang tidak punya emas dan perak karena dia tahu itu bukan kebutuhan utama daripada orang lumpuh tersebut. Tetapi dia mau memberikan sesuatu yang lebih daripada itu, sesuatu yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh orang cacat itu dibandingkan hanya sekedar sedekah. Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dan dikatakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Bapak Ibu Tuhan, yang terjadi kemudian, orang ini dapat berjalan. Dia berloncat-loncat, dia kegirangan, dan kemudian dia memuliakan Tuhan. Apa yang kita dapat dari kisah ini? Bapak Ibu Tuhan, pola pikir yang sama juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita, setiap orang Kristen, orang-orang percaya. Seringkali kita melihat segala sesuatu kebutuhan dalam hidup kita itu sesuai dengan apa yang menjadi pola pikir kita. Sehingga kita lupa, kadang-kadang kita mengabaikan bagaimana apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Seringkali kita melihat bahwa ini yang saya butuhkan Tuhan, tapi kita melihat dalam bagian ini melalui karya Petrus, melalui apa yang dilakukan Petrus, melalui Petrus Tuhan boleh berkarya bahwa apa? Tuhan tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang cacat itu, orang lumpuh tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Tuhan, melalui kisah ini kita boleh bersama-sama belajar. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini dengan satu kesadaran, dengan satu pola pikir yang kita buka bahwa apa? Di samping apa yang itu menurut kita butuhkan, kita juga perlu membuka diri kita bahwa apa? Membuka karya Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan tahu apa sebenarnya yang benar-benar kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi kiranya melalui firman tadi boleh menolong kita untuk kita boleh tetap melibatkan Tuhan, untuk kita boleh mengandalkan Tuhan, dan untuk kita boleh tetap katakan bahwa ini kerinduan saya Tuhan, tetapi saya tahu Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dalam hidup saya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan Tuhan boleh memimpin kita dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Melalui kisah daripada orang lumpuh yang Tuhan boleh sembuhkan melalui apa yang dilakukan melalui kehidupan Petrus dan Yohanes. Kiranya itu juga boleh menjadi pelajaran bagi kami bahwa kami boleh senantiasa melibatkan Tuhan dan mengetahui bahwa Tuhan adalah pribadi yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kami dibandingkan dengan kami sendiri. Oleh karena itu biarlah Tuhan kami boleh terus melibatkan Tuhan
dalam segala problem hidup kami, sehingga melalui semua itu kami tahu apa yang terbaik. Kami mau belajar berserah penuh pada Tuhan, dan kami mau tahu apa yang terbaik yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian, dan kiranya pertolongan-Mu yang boleh dinyatakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa. Yang pertama, kita terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih dalam kondisi sakit dan dalam proses pemulihan. Kita berdoa bagi Bapak Chandra Surya, kita berdoa bagi Bapak Ardianto, kita berdoa bagi Ibu Suprati, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Yuli, Ibu Isa, Bapak Edi S, dan juga Bapak Adi Gunawan. Kita mohon, kita bawa dalam doa kita mohonkan kiranya Tuhan boleh berkarya dalam kehidupan mereka, dan pemulihan boleh terjadi dalam hidup mereka melalui sarana obat-obatan yang boleh dimakan dan dikonsumsi. Yang kedua, kita juga akan berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang dalam bergumul, baik itu pergumulan tentang pekerjaan, usaha, dan juga keluarga. Kiranya kita juga boleh dukung mereka dalam doa, kiranya pertolongan Tuhan juga boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama berdoa bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita. Kita berdoa bagi upaya pelayanan di masa-masa pandemi COVID-19. Kita berdoa supaya setiap apapun yang dilakukan, ya melalui ibadah digital yang ada, Tuhan boleh berkarya di dalamnya dan menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Kita terus berdoa bagi para hamba Tuhan, para majelis, dan juga para aktivis jemaat. Kiranya Tuhan juga boleh berikan hikmat bagi mereka untuk mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan yang boleh dipercayakan. Yang keempat, kita juga terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan di Sekolah Pelita Kasih dan juga Pos PI Donomulyo. Kita serahkan untuk Sekolah Pelita Kasih di dalam mempersiapkan diri untuk memasuki tahun ajaran baru. Kita berdoa bagi proses pembangunan yang berjalan. Kita serahkan untuk para pengurus yayasan, koordinator sekolah, dan juga para guru yang ada. Biarlah melalui setiap bagian masing-masing boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi perkembangan dan kemajuan sekolah. Kita juga berdoa bagi Pos PI Donomulyo. Kita serahkan setiap hamba Tuhan yang ada di sana. Kita serahkan bagi jemaat Tuhan yang ada di sana dan juga pengurus yang ada di sana. Biarlah Tuhan memberkati tumbuh kembang pelayanan di Donomulyo. Dan yang terakhir, kita berdoa bagi bangsa negara. Kita terus serahkan bagi pemimpin negara kita, Presiden Joko Widodo dan juga segenap jajarannya. Kita berdoa bagi proses penanganan COVID-19. Kita serahkan juga untuk proses upaya-upaya pemulihan daripada ekonomi negara kita karena dampak daripada wabah COVID-19. Mari kita menyatukan hati kita berdoa, membawa setiap pokok doa ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, dan saat ini kami masih boleh diperkenankan untuk membawa setiap seru doa kami kepada Tuhan, dan kiranya kami juga terus diajarkan menyerahkan sepenuhnya pergumulan kami kepada Tuhan, dan kami menyadari dengan satu pemahaman bahwa Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami. Saat ini kami bersama-sama terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami rindu Tuhan juga boleh berkati dan sertai setiap upaya-upaya yang dilakukan di dalam setiap obat-obatan yang boleh dipakai dan setiap terapi-terapi yang boleh dilakukan. Kiranya melalui semua itu kasih setia Tuhan boleh dikaryakan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh mengalami pemulihan oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan bersama-sama untuk setiap anggota keluarga yang boleh mendampingi mereka di dalam masa sakit ini. Tuhan juga boleh berikan hikmat, kasih yang lemah lembut, kesabaran bagi mereka. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh terus membawa setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit boleh tetap memiliki pengharapan dan iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Kami bersama-sama saat ini juga berdoa bagi
setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, mereka yang saat ini dalam pergumulan, baik itu tentang pergumulan pekerjaan, usaha, pergumulan tentang keluarga, kiranya Tuhan juga boleh tolong. Tuhan yang campur tangan di dalamnya, dan Tuhan juga boleh membawa jemaat-Mu untuk terus melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka. Kami juga bersama-sama menyerahkan bagi pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan di gereja-Mu di GKI Immanuel Lawang. Tuhan juga terus menolong setiap upaya-upaya pelayanan yang diadakan di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya semua juga boleh dipakai Tuhan, secara khusus melalui ibadah digital maupun melalui renungan-renungan yang dibagikan. Tuhan berkarya di dalamnya untuk boleh memelihara iman dan kehidupan rohani pada jemaat Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa bagi setiap program-program yang sampai saat ini tertunda untuk terlaksana. Tuhan juga boleh tetap tolong berkarya di dalamnya, dan waktunya yang tepat program tersebut boleh kembali dijalankan dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami juga bersama-sama terus berdoa bagi para hamba Tuhan, berdoa bagi para majelis, berdoa bagi para pengurus komisi yang ada, dan setiap aktivis-aktivis gereja yang ada. Kiranya Tuhan juga boleh tolong kehidupan mereka, pakai mereka menjadi saluran berkat melalui setiap pelayanan yang dipercayakan bagi mereka. Kehidupan pribadi mereka bersama keluarga masing-masing, Tuhan juga boleh berkati dalam segala pergumulan yang ada. Bapak, kami bersama-sama saat ini juga berdoa bagi pekerjaan Tuhan di Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami juga rindu biarlah Tuhan juga boleh berkarya melalui lembaga pendidikan yang boleh dipercayakan untuk didirikan oleh gereja-Mu di tempat ini. Karena Tuhan, kami menyerahkan biarlah proses sampai saat ini Tuhan juga yang campur tangan, dan Tuhan berkati untuk persiapan di dalam memasuki tahun ajaran baru. Ya, pengurus yayasan, koordinator sekolah, kepala sekolah, dan juga para guru yang ada, staf pegawai yang ada, biarlah mereka juga boleh melalui tanggung jawab mereka masing-masing boleh bekerja dengan baik demi kemajuan sekolah ini, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Kami menyerahkan untuk proses pembangunan yang berjalan, Tuhan juga boleh berkati, dan kiranya melalui semua itu Tuhan mencukupkan, dan pelayanan Tuhan mencukupkan biaya, dan pelayanan Tuhan melalui Sekolah Pelita Kasih boleh semakin berkembang dengan baik. Kami juga bersama-sama teringat bagi pekerjaan Tuhan di Donomulyo. Saat ini kami menyerahkan pekerjaan di sana ke dalam kuasa Tuhan. Kami menyerahkan untuk para hamba Tuhan yang boleh melayani di sana, pengurus yang ada, dan juga jemaat Tuhan yang ada di sana. Kiranya Tuhan juga boleh berkati mereka dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing, dan biarlah mereka juga boleh menyatukan hati mereka untuk menyatukan visi mereka untuk melayani Tuhan di sana dan mengembangkan pekerjaan Tuhan di Donomulyo. Kami menyerahkan jemaat-Mu dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan juga boleh campur tangan, dan Tuhan yang juga menolong. Dan kami menyerahkan juga untuk kerinduan daripada POSPI Donomulyo untuk memiliki tempat yang permanen. Tuhan juga boleh berkarya, dan kiranya jemaat-Mu juga dengan boleh mempersiapkan diri, dan dengan campur tangan semua itu boleh, campur tangan Tuhan semua itu boleh terlaksana atas pertolongan Tuhan. Kami juga bersama-sama saat ini teringat bagi keberadaan bangsa negara kami, Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin negara kami di dalam tugas tanggung jawabnya yang tentu akhir-akhir ini begitu berat untuk boleh menangani wabah COVID, dan juga untuk memikirkan solusi terbaik bagi pemulihan ekonomi dan juga segala aspek bangsa ini. Tuhan juga boleh tolong Presiden Joko Widodo, Tuhan boleh tolong untuk setiap jajaran pembantu para menteri yang ada, dan juga lembaga-lembaga yang ada. Kiranya semua itu boleh bersatu hati, dan semuanya boleh bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan dan memikirkan hal-hal terbaik bagi pemulihan bangsa ini. Kami menyerahkan untuk proses penanganan COVID-19, kami serahkan untuk tenaga-tenaga kesehatan yang boleh ada di garda terdepan untuk menangani wabah ini. Tuhan juga tolong mereka, berikan kesehatan bagi mereka, kiranya kekuatan yang daripada Tuhan boleh diberikan bagi mereka, dan Tuhan juga boleh peliharakan keluarga mereka yang mereka tinggalkan, sehingga karena pertolongan Tuhan mereka boleh tetap dijagai dengan kasih yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk orang-orang percaya yang mungkin saat ini masih dalam kondisi yang terinfeksi virus ini. Tuhan juga boleh tolong berkati mereka, penghiburan daripada Tuhan, dan proses pemulihan boleh Tuhan berkati.
Kami juga bersama-sama berdoa bagi upaya-upaya bagi pemulihan ekonomi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan juga boleh berkati sehingga strategi-strategi yang boleh dicanangkan dan boleh dipikirkan, kiranya itu melalui semua itu Tuhan juga boleh berkarya bagi pemulihan bangsa negara kami. Kami juga bersama-sama berdoa teringat bagi gerejamu yang ada di Indonesia, dimanapun gerejamu berada. Tuhan juga boleh terus pakai gerejamu menjadi saluran berkat bagi lingkungan sekitar. Pakai gerejamu di tengah-tengah konteks pelayanan yang ada bagi mereka. Mereka boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi nama Tuhan, boleh dimuliakan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kami sekali lagi menyerahkan Bapa untuk setiap seru doa kami yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, dan kami sekali lagi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang merencanakan yang terbaik bagi kami, dan kiranya setiap seru doa kami ini boleh Tuhan jawab sesuai dengan waktu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami sepenuhnya hanya berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya kami sepenuhnya serahkan semua hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan sebentar kami juga akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa kami pada saat ini. Kiranya Tuhan juga boleh tolong setiap kami, jemaat-Mu. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami di rumah masing-masing. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh senantiasa diberikan bagi kami sekalian. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian persekutuan doa kita saat ini, dan selamat beraktivitas kembali dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.